Rabbi israh sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadratul kiram, pengatur acara yang kami hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para pengurus pengajian remaja Islam Masjid Al-Amin yang selalu setia dalam melaksanakan kegiatan syiar Islam ini. Kita doakan para pengurus pengajian ini dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dimanfaatkan ilmunya, didekatkan jodohnya. Kencang mina. Amin. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh, para alim ulama, para ustaz. Yang kami hormati para pemuda-pemudi yang setia dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum panjang lebar kita membaca suratul Fatihah, terutama untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Barangkali para pemuda duduknya di tempat ini punya cita-cita yang belum berhasil, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin ya Allah. Kita doakan orang tua kita semua diberkahkan rezekinya, diberikan ketenangan, kesehatan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara sekalian, pemuda-pemudi, kita menuntut ilmu, melangkahkan kaki, tentunya kita punya tujuan. Tujuan kita semua adalah ini menjadi anak yang solih dan solihah. Amin. Kalau kita mempunyai diri, kita mempunyai sikap, diri kita mempunyai kepribadian yang solih dan solihah, tentu
tentunya kita akan bahagia di dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi perlu diketahui bahwa kehidupan di dunia dan di akhirat akan bahagia kalau kita menjadi anak yang solih dan solihah, kalau kita menghilangkan 5 perkara di dalam kehidupan tersebut. Sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menerangkan, beliau menerangkan katanya, an Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa qarraba wajha laula khisalin, seandainya tidak ada 5 perkara nas yakin, lamnya lam kosak yakin, jadi manusia tersebut kulluhum sholihin, manusia itu menjadi orang-orang yang sholihin, khalisin, orang yang bersih min kulli fasadin, bersih dari kejelekan-kejelekan. Jadi kalau kita menghilangkan 5 perkara tadi, maka kita akan menjadi lasronas kulluhum sholihin, kita akan menjadi orang-orang yang solih. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Apa yang pertama yang harus kita hilangkan? Al-qana'ah bil jahli, yaitu merasa cukup ketika kita mempunyai ilmu. Al-qana'ah bil jahli, kita merasa cukup bil jahli, dengan kebodohan kita. Biada bil ilmi, biada bil ilmi, kita tenang-tenang saja, tidak punya ilmu agama, kita tenang-tenang wae, kurang tenang, santai, kita punya ilmu agama. Kalau kita hilang sifat merasa cukup dengan kebodohan kita, merasa tenang dengan kebodohan kita, kita hilangkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Artinya kita kalau ingin menjadi orang yang soleh, sifat qanaah bil jahli, merasa cukup, ya, merasa qanaah, merasa ridho dengan kebodohan kita, kita hilangkan jauh-jauh, maka kita akan menjadi orang yang soleh. Artinya kita harus mau menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW bersabda, Ru'yah SAW, Allah yumkinu kulla alim di dunia jadi fil akhirah, rawal Imam Hakim. Allah membenci kepada orang yang alim tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Nauzubillah. Anak udah tenang-tenang wae, tapi udah tegaduh ilmu agama, udah tenang-tenang wae, tegaduh ilmu agama cici. Lamun matematika urang leutik, urang ambek-ambekan. Matematika urang leutik, urang sewot. Bahasa Inggris nilainya leutik, urang agama nilainya itu seserian. Waduh, kasus. Ya, al-qana'ah bil jahli, kita hilangkan merasa ridho dengan tidak adanya ilmu, dengan bodohnya kita tentang agama, itu kita buang jauh-jauh. Maka kalau kita buang sifat tersebut, kita akan menjadi orang yang soleh dan solihah. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau kita memikirkan dunia aja, maka kita ada stres. Mana obat stres? Menuntut ilmu. Mana obat stres? Mengaji. Makanya kita suka menyanyi, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau nilainya dahulu, melukismu aduh siapa genangan, pelangi-pelangi ciptaan Allah. Alhamdulillah. Tauhid.
Nah, sekarang ngaji mengaji barokah karenamu, marah pusing galau hilang karenamu. Allah Maha penuh kasih sayang, mengaji cinta Al-Quran. Mengaji. Kalau kita marah, galau, pusing, ngaji itu bukan berarti seserian lah. Di pengajian insya Allah, ya, insya Allah. Kalau punya rumah tidak akan rugi di bawah-bawah, betul? Tidak akan rugi di bawah-bawah. Punya rumah. Ya, kalau tidak punya ilmu rugi. Makanya kita belajar ngaji. Kamu tuh bisa ngaji, belajar ngaji itu lagi siap itu oke. Ya, ada intro kami intro. Ada pakai soal ya, itu sistem metode. Oh, mau bapak dia alif patah itu alif dan sorangan bahnya jalan tak korongan cucumu. Nah, ya, pokoknya kita bisa menuntut ilmu. Malu kalau kita tidak bisa ngaji mah. Ya Allah, orang tua kita meninggal dunia, halo orang muda, tak bisa ngaji curi ngancuri bisa ngaji, begitu kan? Zaman dulu ada orang yang tidak bisa ngaji, tapinya kaya raya, mobilnya banyak di mana-mana, betul? Oh, minumnya juga dengan strawberry, hebat kan? Kaya berlimpah, tapinya tidak bisa ngaji. Dia itu punya anak cantik sekali, anak Pak Haji. Pak Hajinya tak bisa ngaji. Ini punya menantu yang bisa ngaji. Akhirnya Pak Haji nanti ya melihat anak-anak muda dilihatin aja. Kelewani pakai jubah, pakai sorban, pakai peci, padahal anak muda yang tidak bisa ngaji dibohongin kalau kita tidak bisa ngaji. Pas melewat, waduh hebat, ya kita bawa kita. Ditanya sama Pak Haji, habis dari mana Jam? Habis dari ngaji. Dari mana? Itu dari Ustaz Ali. Waduh, ngaji apa? Ngaji kitab apa dalam ini? Hebat sekali baru dengar tentang Abadal Abidin. Abadal Abidin. Kata Pak Haji, udah Bapak punya anak cantik sekali. Gimana kalau dinikahkan, kalau menikah dengan Bapak mau tidak? Mantap katanya begitu. Anaknya cantik. Bawa tuh. Pas begitu teh, anakku sekalian, pas menikah, anakku sekalian, ya, tidak pernah mendengar baca Quran, tidak pernah terdengar baca Quran. Pak Haji yang bilang, aduh, coba aku baca Quran, ya, abang pengen dengar baca Quran, baca Quran yang aneh, karena beliau memang tidak bisa ngebohongin sama Pak Haji, sama aja Pak Haji juga tidak pernah ngaji, jadi tidak bisa ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
obat tambah obat jadinya harapan menang berkah mulai sebarang kapan gitu kalau bisa ngaji aja keren kan betul gitu. keren alhamdulillah. Makanya hilangkan sifat kebodohan, kita menuntut ilmu agama Allah dengan ikhlas, perjuangan ya, perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian mujahid-mujahid, pejuang-pejuang Allah yang siap membela agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, alhamdulillah. Jangan kalian takut, jangan kalian minder. Kalian tetap ngaji. Walaupun kalian sudah gede belum bisa ngaji, tetap ngaji. Ngaji. Ya. Ngaji. Al-Qur'an. Ngaji Al-Qur'an. Ya. Alhamdulillah. Kalau bisa ngaji, alhamdulillah. Insyaallah hidupnya akan barokah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tenang. Ya, solusinya membaca Al-Qur'an. Kalau musik membaca Al-Qur'an, kalau membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, itulah solusi terbaik buat kita. Alhamdulillah. Iya mah, musik kita anak goyang dompreng, tambah musik, ngaji dangdut, kemana, aku ke rumah musik, apa namanya? Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Ya, kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu. Yang pertama, halo. Kita ngebut 5 menit lagi. Yang pertama, kita hilangkan sifat kebodohan. Kita jadikan diri kita kalau ingin menjadi soleh, kita harus pintar ngaji, pintar berilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Amin. Amin. Yang kedua, walaupun semuanya dunia, kita hilangkan sifat rakus akan dunia. Halo. Kenapa banyak orang yang korupsi, mereka rakus akan dunia? Kenapa orang yang menipu, mereka rakus akan dunia? Kenapa mereka rakus? Karena mereka rakus dunia, lupa akhirat, lupa Allah, lupa Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lupa akan masjid, lupa tempat sujud, hidupnya sehari-harinya dunia, karena otaknya rakus akan dunia. Kalau kalian ini menjadi anak yang soleh, hilangkan sifat rakus akan dunia, insya Allah hidup kalian akan tenang. Amin. Begitu. Kalau orang rakus akan dunia, hidupnya tidak akan tenang, gelisah, kurang. Berapa piring yang kita makan kalau kita makan menjadi orang yang kaya? Hanya 1 piring yang kita makan. Berapa suapan yang kita suap? Satu suap. Orang miskin sama 1 suap, orang kaya pun sama 1 suap. Betul. Kali beda orang kaya 5 suap, orang miskin 1 suap. Enggak, sama. Makanya hidup ini jangan rakus akan dunia. Halo. Kalau ada yang menjadi yang soleh, tenang hati Anda. Hidup ini jangan rakus, jangan sampai melupakan akhirat, melupakan sang khaliq, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kata Rasulullah SAW mengatakan, "Ajul fid dunya yuril qalba wal badan." Ya, jujur. Masalah dunia, artinya tidak rakus ke dunia, yuril qalba wal badan, menyenangkan hati dan menyenangkan badan.
mengentengkan badan kita. Jadi hati kita tenang, badan kita enteng. Warubatu biya tutibul qalba wal badan. Kita yang berakhir akan dunia, cinta akan menjadi terlalu, maka badan kita, hati kita akan capek. Capek. Tahu capek? Kecap sama teh. Pakai apa? Ya. Yang ketiga, kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, yang ketiga adalah wasyubil fadli. Hilangkan sifat apa? Syubil fadli, sifat kikir yang berlebihan. Goreng-goreng leket jahe di bati lele di kebun jahe, kupas minum bunuh di teh. Ya, sifat seperti itu kita buang jauh-jauh. Kita menjadi orang belajar, menjadi orang yang dermawan, asal jangan syariah. Sebab syariawan memberi. Jadi yang ketiga, wasufin fadli kita hilangkan. Kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, hilangkan sifat wasufin fadli, kikir yang berlebihan. Kikir yang berlebihan. Halo. Kalau kamu mati, punya mobil ikut di kuburan tidak? Kamu punya baju yang bagus, baju mahal, 400.000, 500.000, baju ikut ke kuburan tidak? Bajunya seragam putih-putih. Betul? Bajunya seragam putih-putih, kepalanya di kalian pakai kuncu, anjlok-anjlok, poli. Ya. Di muka kita pakai bela perempuan ini dipersani. Dipersani. Bola-bola blender. Ya. Terus apa ini? Ah? Yang seperti yang badainya. Oh, bukan cuma gitu ya. Ini badai. Iya. Udah begitu pakai di bawah semuanya. Pakai wangi-wangian yang spesial. Wangi kamar bagus. Wangi kamper. Tangan cukup sieunan. Dipakai kurang, anu beureut kuat, dipakai kurang kamper. Kamper cukup beureut sarieuna. Dipakai kurang. Masya Allah. Pas dipegang teh jero kubur teh begini teh ya Allah. Kita teh pakai kamper. Pas dilihat kita yang amasan. Mati, udah mati. Kita udah mati. Masya Allah. Serang tetap. Nengok ke belakang ternyata kita pegang bambu. Nengok ke depan kita ternyata di depan kita tangan. Kita jadi support pakai kapas hidup juga. Pas duduk bengong aja ya Allah, ibu kita meninggalkan kita, orang tua kita meninggalkan kita dalam kubur sendiri. Sedih ya? Sedih tidak? Siapa yang menemani kita? Amal kita di dalam kuburan kita. Ketika ditanya malaikat, amal kita yang menjawab. Mana buka? Mana juga? Mana imam buka? Mana kita juga? Subhanallah. Siap tak kuburan? Siap tak? Sorangan di kuburan. Akhirnya siap sorangan di kuburan. Betul. Akhirnya siap kuburan kayak orang sorangan di kuburan. Culak. Usasa keluar. Masya Allah. Makanya perbanyakan amal wasyubil fadli kita hilangkan kikir yang berlebihan. Kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, kalau kita masih mempunyai sifat kikir, berarti kita belum menjadi orang yang soleh. Halo, kalau kita pertama masih mempunyai sifat yang tidak mempunyai ilmu yang bodoh, berarti kita belum menjadi orang yang soleh. Kalau kita masih belum berusaha mencari ilmu, berarti kita masih belum menjadi orang yang soleh.
bantuin orang tua menjadi kasih jajan agak gede ya. Ya, betul. Nah, jangan kita bantu karena Allah, kita ngaji karena Allah, kita sholat karena Allah, kita ngaji karena Allah. Alhamdulillah. Jangan kena siapa-siapa. Insya Allah kalau kita mempunyai sifat yang menghilangkan riya fil amal, insya Allah kita menjadi orang yang soleh dan solihah. Yang kelima terakhir, halo. Yang kelima, walijabu birra'i. Yang kelima, merasa ujub, merasa bangga dengan kehebatan kita, dengan pemikiran kita, dengan ilmu kita. Oh, itu tidak boleh kita hilangkan sifat itu. Baru kita menjadi orang yang soleh. Halo. Misalkan kita sudah menjadi sarjana S1, S2, S3, S2, S1. Misalkan ilmu kita melawan banyak sama orang, selalu merendahkan, itu tidak boleh. Belum menjadi orang yang soleh kalau masih punya sifat ijabu birra'i, merasa hebat dengan pemikiran kita, merasa hebat dengan ilmu kita, merasa sombong, ini belum menjadi orang yang soleh. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang soleh, kita hilangkan sifat uzubu birra'i, perasaan sombong kita hilangkan. Kita diciptakan dari setetes air yang hina, betul. Lahir tidak membawa apa-apa, perlu bantuan orang tua ketika kita lahir. Pak Ustadz nanya sama kalian, ada tidak yang lain langsung pakai baju keren? Ada tidak? Ada yang mau lahir langsung dia duduk bisa makan sendiri, makan jengkol, makan petai, lauk asin. Butuh bantuan orang tua, betul? Butuh bantuan sama orang tua. Kita hina-hina, dienek-enek, dibunuh-bunuh, betul? Halo, ketika kita lahir langsung jalan tidak? Tidak. Langsung tua, itu jadi bilang tua juga senyum. Nang-neng, anak raja. Biarin mereka juga. Anak raja, segiris belajar dong. Segiris. Sama anak sendiri tidak ada yang mengatakan jujur, betul. Saking sayangnya orang tua kepada anaknya, tidak ada yang jujur sama anaknya. Masa jujur, si hitam, joret. Nggak ada dia. Nang-neng, si ganteng, asep, si raja, gelis. Tidak ada yang jujur sama anak sendiri. Orang tua makan marah kalau ada yang bilang anak kita, kamu udah petot amat. Ngambek kok. Saking sayangnya kepada anaknya, itu kita butuh bantuan ternyata. Wa ma rojakum min wudu'in ummatin la ta'lamuna syai'an. Manusia dilahirkan tidak membawa apa-apa sedikit pun, selain menanggung tidak ada yang dibawa oleh kita. Budak dan uang aja. Betul? Kalau kurang mah disebut uang aja sendiri. Atau si gelis, uang, si gelis, udah semua. Coba terus ini ngomong apa sekolah mau tentang culang orang ya tidak kok. Begitu hebatnya manusia, begitu hebatnya dia, begitu hebatnya kita, tetap manusia butuh orang lain, betul? Profesor ilmu nama
Itu mah ilmunya. Jemi, mau ke dokter, butuh orang lain, butuh keluarga, dipayang, nyeng, lepak, butuh orang lain, siapapun. Maka dari itu kita tidak boleh ujubu birrahi, merasa hebat, merasa bangga dengan apa yang kita punyai, padahal ini semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milik Allah, ilmu diberikan oleh Allah, harta diberikan oleh Allah, jabatan diberikan oleh Allah, sampai nama SIM kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah, ya, oleh Allah dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang salah, itu dari kebodohan saya, benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Ayo. Yang nanya. Pak, apa benar ria itu terbagi dua? Udah Nadi udah. Gak dengar. Balik lagi. Ria terbagi dua, yang aja. Hobi dan ria jali. Ya, hobi dan ria jali. Maksudnya apa perbedaannya ria hobi dan ria jali itu Mas? Ria hobi itu tersembunyi, ria jali itu terlihat jelas, namanya ria jali yang wujudnya terlihat. Kalau ria hobi itu dalam hati kita, wah kita ini hebat nih, kita ini wah ilmunya sudah banyak. Nah itu ria hobi. Ria jali kita menampakkan orang lain dengan penampakan yang sesungguhnya, yang terlihat, itu namanya ria jali. Seperti itu ya, ria jali itu ria jali itu adalah terwujud, terlihat ya. Kamu mah gak ada apa-apanya dalam sama orang, kamu mah ilmunya juga cetek nih, saya nih doger di mangkuk, baca Qurannya udah kiraan sama, gak boleh itu ria jali, bilang sama orang ya. Tapi kalau dia hobi dalam hati kecil, tapi tidak diungkapkan, Allah Maha tahu dalam hati kita, Allah Maha tahu. Walaupun kita tidak diungkapkan, kalau hati kita ada rasa kesombongan, Allah itu tahu. Gitu ya, paham ya? Oke, ada lagi yang lain? Yuk. Pak Ustaz, bagaimana kalau misalkan kita bodoh tapi terus belajar, tapi itu bisa juga bagus itu mah. Yang salah mah nggak bodoh tidak mau belajar, itu yang jelek mah. Ya, nah kita ini punya ilmu ya, tapi kita rajin belajar, ini yang bagus. Kita punya ilmu tapi nggak mau belajar, namanya anak-anak kosong, nah yang kumpul, nah tamani disebutnya ya, itu namanya tamani itu adalah orang yang ingin kaya tapi tidak mau kerja. Model kan aneh. Kalau kita ini punya uang kerja, kita punya tarozi dalam bahasa Arab. Tarozi itu adalah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Kalau kita ingin bisa ngaji, jangan hanya angan-angan saja seperti itu. Ini yang tidak boleh. Kalau kita ingin ngaji, ingin bisa ngaji, tapi tidak mau ngaji, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita ingin ngaji, itu yang boleh. Tapi nggak bisa-bisa, nggak apa-apa. Yang penting ngaji. Oke? Tidak ada ya? Ya. Ini menanyakan tentang ini
istiqomah. Nah, dibahas dalam arti istiqomah itu apa sih maksudnya dalam definisinya gitu? Ya. Misalnya gini, kalau seandainya kalau kita ngaji, ya, kita tidak bosan mungkin kita sebenarnya kalau kamu ngaji, nah suatu saat kita tuh nggak masuk, ya nggak masuk ngaji apa itu masuk tidak istiqomah. Karena juga kan disebutin pernah baca bahwa kalau orang yang istiqomah itu sebenarnya itu melebihi daripada wali-wali Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang istiqomah itu adalah konsisten. Istiqomah itu konsisten. Dalam khilaf kita namanya istiqomah. Istaqim istiqomah. Kalau dianalogikan tadi, kalau dibandingkan contohkan, kalau istiqomah itu berdiri tegak, orang yang mempunyai komitmen, orang yang punya pendirian. Saya ngaji, udah ngaji istiqomah namanya. Di jalan ada yang mau ngajak main, ngajak apa, nggak mau ngaji aja. Itu istiqomah. Konsisten terus menerus. Kalau kita lagi salat lima waktu terus tidak berhenti istiqomah namanya. Ya, istiqomah itu seperti itu. Dan istiqomah itu sulit. Istiqomah itu sulit. Ya. Bahkan dalam hadis kata saya banyak disurutin pun kata Rasulullah. Saya ini berkorban karena ketika surat Hud. Apa suratnya? Istaqim kama umirta. Ayatnya. Ya. Untuk menjadi orang yang istiqomah itu sulit. Sebab manusia itu kadang naik kadang banyakan setannya manusia itu. Kadang naik kadang turun. Al-iman jadi bayar iman itu kadang naik kadang turun. Seperti itu ya. Barangkali seperti itu. Juga bisa dibaca-baca lagi tentang istiqomah ya. Istiqomah. Baik, barangkali tidak ada ya pertanyaan lagi. Mari kita tutup dengan membaca doa yang mudah-mudahan pengajian kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan sekali lagi ya saudara-saudara kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah ya, kita semua ya disehatkan oleh Allah. Kemudian kita semua menjadi anak yang soleh dan solihah, keluarga kita diberikan ya rezeki yang halal yang banyak yang diri dari Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa ta'ala kulli syuhadatin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan hamdan syakirin hamdan yuwaffiqu kama masjidah ya rabbal alamin kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma fasna wa asimna min az-zunubi kabaiha wa saghaiha la sima ya asyirku bika wa uqul walidain wal qadim wal film wal uzub wal iyana wa khuldu ba'di wa adamu wa fa'i wa bawa wa adamu wa fa'i bil ahdi wal ghibah wa zulun nas wa nisyan anna ilma wa dina lil amali la lil jalali wal mirai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
والصحبة والمسلمين أجمعين من ربي اسما فضلا وجودا منان اكتساب منا بالمصطفى رسولي رضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد ربي وآله وصحبه بدار بخش صحبه والحمد لله في البر والتناهي والحمد لله في البر والتناهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Diinformasikan bahwa Risma mengadakan program kerja dengan pengajian malam minggu. Nah, bagi para pengurus diwajibkan untuk berkumpul malam minggu. Terus bagi yang lainnya yang nggak punya yang lainnya yang nggak hadir di luar, nah bisa untuk hadir di pengajiannya pengajian Al-Quran, baca Al-Quran ya di Masjid Al-Amin. Tapi kalau yang ngaji biasa-biasa ini ya ditinggalin. Nah, pengajiannya itu dari Isa pada Isa jam 8 sampai 9 lah. Bagi yang sempat datang Bagi yang jomblo. baca Bagi yang jomblo. dan